wal muslimatin. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Profesor Dr. Wahid Maryanto dari Cirebon, Romo Kiai Haji Abun Fahmi dari Semilu, Aceh. Semilu itu daerah paling baratnya barat. Jadi kalau sebenarnya Serambi Mekah itu disebut Aceh, agak keliru karena di daerah Semilu itu ada berdekatan dengan Pulau Menco. Pulau Menco itu adalah tempat manasik haji dan umroh pertama kalangan Wali Songo. Jadi ada gunung bentuknya kayak Ka'bah, nah itu yang dijadikan manasik para Wali Songo. Di Semilu itu ada ulama luar biasa yang bernama Tuanku Datuk di Ujung Qalilullah. Dia punya putra juga luar biasa, Waliullah Asam kalau nggak salah namanya. Nah, ketika terjadi gempa namanya tsunami, adiknya Sulastri itu pusat gempanya itu ada di Semilu. Nah, ternyata tsunami ini agak takut dengan kakaknya Sulastri sehingga di pusat gempanya tidak ada satupun orang yang meninggal. Hebatnya lagi, nanti pengurus Jatmi ini harus datang ke sana ini untuk ziarah. Setelah Abun Fahmi ini kita jadikan pengurus Jatmi nanti bersama dengan ulama di sana, mu'alim. Mudah-mudahan kita bisa berziarah melihat kekeramatan Waliullah ini sehingga air itu terbang melewati pulau. Banyak perahu-perahu yang temangsang di pohon-pohon. Nah, ketika saya datang ke sana, saya kaget, terus saya minta kepada Mas Panji pada waktu itu sebagai Kapolsek, coba diadakan hall, nanti saya sejarahkan. Padahal saya belum pernah ke sana, karena memang pada waktu datang ke Semilu itu saya ditemuin oleh seorang yang agak tua gitu, nggak besar, nggak begitu kecil juga. Model-modelnya kayak Wahab Hasbullah. Model-modelnya kayak Wahab Hasbullah. Nah, lalu saya minta Mas Panji. Alhamdulillah diadakan hall, saya sejarahkan Tuanku Datuk Tengku di Ujung Qalilullah. Dia adalah utusan Iskandar Muda, Raja Iskandar Muda, karena di daerah Semilu itu dulu tempatnya para penganut sihir, tenung, santet, pembunuh, dan macam-macam segala. Lalu Syekh Qalilullah ini berhasil datang, kemudian diberi bekal. Bekalnya seorang istri yang kalau di sini bahasanya itu seperti melati gitu. Artinya sama dengan melati. Nah, ditentang oleh Datuk Sangsang Bulu. Sangsang Bulu ya? Sangsang Bulu. Yang rambutnya ke sini semua kayak Amin Rais gitu kan, separuh ke sini, separuh ke depan. Makanya orang-orang yang rambutnya begitu tuh biasanya rada angel. Angel. Coba perhatikan, nggak pernah lihat kan? Amin Rais itu rambutnya yang sebelah kiri itu ke belakang, yang sebelah kanannya ke depan. Nah, makanya barangkali Gus Dur melihat itunya lalu kemudian ngomong, Mas Amin Rais ini tidak bisa jadi presiden. Karena apa? Untuk menjadi presiden itu harus A+. Sementara Amin tidak bisa. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nah ternyata betul, ramalannya betul. Jadi kalau ini ramalan yang terakhir yang saya tunggu-tunggu. Gus Dur itu dulu Mas Amin bakal jadi gelandangan partai sudah benar. Bikin partai PAN, diusir besannya, dikeluarkan, bikin partai lagi, kan? Udah nggak karu-karuan. Satu persatu terbukti. Tinggal yang terakhir. Yang terakhir itu Prabowo itu orang paling ikhlas di Indonesia. Dan nanti akan menjadi presiden nek wis tuwek. Makanya dia nggak kapok-kapok itu. Nyalon sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Ini keempat kali, ini kita uji. Apa betul ramalannya Gus Dur benar. Tapi kalau melihat tanda-tandanya dari ramalan Sunan Kalijogo, jadi Joyoboyo itu meramalkan kepemimpinan itu terakhir pada Satrio Piningit. Nah, secara berseloroh Gus Dur juga punya itu, tapi agak saru sedikit, tidak usah saya buka lah. Apa itu Gus? Oh, rahasia Gus. Satrio Piningit itu loh, artinya apa? Ya sampai nek nguyuh itu dintokke terus dibungkus lagi, itu namanya piningit gitu. Nah, dari Satrio Piningit sudah jadi namanya SBY. Nah, lalu harusnya sudah selesai. Indonesia ini barangkali sudah selesai berubah jadi kerajaan atau bagaimana. Tapi ternyata Sunan Kalijogo meramalkan dalam carangan wayang, yaitu Semar Bangun Kayangan. Diceritakan secara pintas, nanti kalau kurang paham tanya ke Dalang Dakun. Gatotkaca itu digunakan untuk apa ya istilahnya nyaru gitu. Jadi Mustakaweni berubah bentuk jadi Gatotkaca lalu nyolong Jamus Kalimasada. Berhadapan dengan Mustakaweni yang berubah jadi Gatotkaca ini nggak ada yang menang, nggak ada, walah semuanya. Akhirnya yang bisa mengalahkan adalah Petruk Kantong Bolong, Panembahan wel keduel bleh tong tong sot Petruk Kantong Bolong. Tapi delala rupanya kayak Jokowi. Makanya Jokowi ini nggak ada yang bisa ngalahkan, jenderal-jenderal semuanya kalah semuanya karena Petruk ketika memegang Jamus Kalimasada itu nggak ada yang bisa ngalahkan. Sampai jenderal-jenderal pada terkentut-kentut dan manut semua sama Jokowi. Nah, delalah itu tuh gambar itu. Ya. Lah kalau pengen lihat ya itu di situ yang lebih bagus. Itu kan ada gambar wayang gitu. Lalu kemudian karena meskipun dia berperilaku zuhud, kalau ini ala Kiai Miftah, Petruk Kantong Bolong itu fatrub kama siwallah. Kantong bolong, ikhlas. Namun di antara cobaan-cobaan makom tasawuf itu, ketika muncul wali-wali yang lain, kemudian meruntik hatinya, kepengen juga bersama. Jadi ikhlasnya hilang, sifat semarnya hilang. Semar itu simarud dunia, nyepi ing kedunyan. Petruk diuju-ujui sama yang lain untuk nyalon presiden 3 kali. Loh ini jalannya begitu. Mundurisin. Akhirnya karena ada perjanjian dengan yang bikin cerita, yaitu Sunan Kalijogo. Karena kepengen 3 kali, muncullah tokoh Bagong yang mengalahkan Petruk untuk membawa Jamus Kalimasada dan diserahkan kepada tokoh Pandawa. Nah Bagong ini ndelalai rupanya kayak Prabowo. Atau Prabowo kayak Bagong. Nah karena presiden di Indonesia ini gayanya kayak wayang semuanya. Bung Karno itu kayak Adipati Karno, seorang negarawan yang luar biasa yang menyerahkan jiwa raga untuk bangsa dan negara. Digantikan oleh Pak Harto, pewayangannya kayak Baladewa. Pak Harto itu mateni wong karo guyu kok. Iya kan? Nah, itu Baladewa. Baladewa digantikan sama Bilung.
Makanya cuma sebentar karena Bilung itu adik Togok apa koncone Togok. Ngomong cepet ora karuan karena otaknya kalah dengan mulutnya. Atau mulutnya kalah dengan otaknya. B.J. Habibie itu kayak Bilung. Nek terlalu jahat yo gareng lah, gareng. Digantikan Gus Dur Semar, maka Gus Dur itu presiden termiskin di dunia sesuai dengan lakopannya atau parapannya. Semar simarudunya, nyepi ing kedonyan. Maka presiden yang termiskin di dunia itu Gus Dur. Dia hanya gandrung menata bangsa ini supaya benar semuanya. Sampai kemudian kalau di sini ada seorang Tionghoa Cina itu gara-gara jasanya Gus Dur. Akhirnya ada Tionghoa yang mendekat ke pesantren, ke masjid. Bahkan ada orang-orang Kalimantan Barat, itu suku Hainan, itu setiap tahun itu pasti membawa beras, membawa ini untuk santri-santri sekitar pondok ini. Semar digantikan oleh Duryudono utawa Dursosono. Perang kalahan. Dursosono itu SBY. Blorot, Mega dulu. Limbuk bojone Petro nggak terima, akhirnya jadi presiden, namanya Limbuk. Jadi modelnya Jambal potretan kon mlaku Mbak Mega kan kaya Limbuk. Digantikan oleh Dursosono. Bar Dursosono digantikan oleh Petro. Bar Petro biasanya Bagong. Bagong itu wajahnya kayak Prabowo. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau melihat tanda-tandanya karena Sekjen PP Jatmi ini mencalonkan Prabowo, ya saya nak nurut aja sama dia. Nah, gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat, sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat, NKRI harga mati sholawat sampai pagi, tobatlah sebelum mati. Sing ra apal umi-umi cangkeme koyo iwak mujair ngono ora apa-apa. Sholawat sing penting bengok sing banter. Ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat, sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat, pengen dadi DPR maca sholawat, nyaur utang maca sholawat, golek bojo maca sholawat. Ini jomblo-jomblo iki maca sholawat. Do tua-tua ora payu rabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing ngomel ning mburi padahal ya urung payu kuwi. Lagi tapi saya harus ngomong, saya melihat bahwa yang di sini ada PSI dukung Ganjar, ya silahkan.
Meh dukung Anies silahkan. Meh dukung Mas Prabowo ya silahkan. Sing penting tidak gegeran. Tidak memecah belah umat dan bangsa. Iki ono adik Andika sing tim suksese Ganjar. Jenengane Indro, mangane tek mane mau keri dhewe mau. Ya ora masalah, wong di sini bebas kok mengajarkan demokrasi. Kiai Jatmi itu tidak pilih-pilih, gitu loh. Bahwa sampean punya pilihan yang lain, mari kita berdewasa, berpolitik. Jangan karena kepingin punya jabatan menghancurkan bangsa dan negara. Itu wong sing randuwe isin. Gus Dur ketika diturunkan, pasukan berani mati saya ada 380.000 ngepung Jakarta. Dihadapi panser, dihadapi kawat berduri, kita remeti aja. Tapi Gus Dur ngomongnya gimana? Gus kondur, saya benar. Tetapi buat apa? Hanya sebuah jabatan menghancurkan bangsa dan negara. Oh itu. Terus saya ini pengen jadi gubernur macam, sing siji kodok, sing siji kampret, cebong, kadrun, alah ya Allah. Akhirnya kadrun sing asli do bengok-bengok ora karuan nyerang PBNU. Nyerang kiai-kiai NU. Kiai-kiai NU ini tukang maca kitab. Kaya Kiai Mukarrabin gini ini kita cilik, tapi kan yang penting kan PCC dhuwur. Ngajar kitab apa wae ning YouTube. Ana lagi tuh Kiai Munawi, mana Kiai Munawi? Alim-alim kita nek delok prejengane ngono ora patok mitayani. Orang nganggo sorban, orang nganggo jubah gitu. Wali. Oh, wali min jumlatil waliyun. Murid. Akhirnya kiai-kiai yang terah asli Wali Songo bengok karena suatu saat Nabi itu pernah berkorban 2 ekor domba untuk anak cucunya sedunia. Maka cucunya yang diberi nama Hasan dan Husain. Hasan itu artinya bagus, Husain ya bagus. Maka mergo Wali Songo itu adabiahnya kuat, sopan santune luar biasa. Yang masuk ke keraton dipanggil Raden Bagus. Yang masuk ulama-ulama keturunan Nabi yang masuk ke pesantren diundang Gus. Itu menisbatkan Hasan wa Husain. Lah sing digawa karo Van der Plas, Senoko Gronyo, disetempeli Habib ning palsu kabeh kuwi ya kelabaan akhirnya. Karena apa? Tes DNA nggak berani. Ning nganggone Habib. Itu hebate meneh iki wong Jakarta iki kelompoke Jamaah Latif iki nek ketemu Habib ngono iki padahal mung modal serban sakban Vespa karo minyak nyong-nyong tok lho iki. Nyuwun barokah Habib, nyuwun barokah. Barokah apa? Nek punya keberkahan, dolim berarti Habib-Habib di Indonesia ini. Karena apa? Karena di Yaman itu sekarang sedang perang, negaranya terbelah 2, yang satu PKI, komunis, yang satu liberal, yang satu ikut komunis Soviet dan Cina, yang satu ikut liberalnya Amerika dan Eropa. Wong Indonesia ra mudeng. Kelakuannya wong Yaman itu memang begitu. Ingat nggak puji-pujian pada waktu kita kecil? Gusti Kanjeng Nabi laire ana ing Mekah dinane Isnen salat rolas Maulud tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena wong Yaman dipimpin Raja Abroha akan menghancurkan Ka'bah. Lah kok mbah-mbah itu kan meh ngancurke Ka'bah teko ning Indonesia ngaku Habib gimana? Pada nggak ngerti kan ini? Ayo,
Sampai Allah sendiri menurunkan surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oh, rasa tak jawake mau ndak tersinggung sing suarane elek-elek. Satu. Yang kedua, di samping mau menghancurkan Ka'bah, sing gawe Ka'bah palsu ki ya wong Yaman. Pada nggak ngerti kan cerita ini? Makanya mungkin wong Indonesia itu dolannya kurang jauh, kopinya kurang kental, maka minum kopi dulu. Taunya ayam buruk aja. Jadi ada kembar, ada Ka'bah palsu di sana itu. Nah kalau mereka kemudian bisa memiliki keberkahan, dolim itu kalau tidak balik ke Yaman itu. Karena apa? Negaranya sedang perang. Harusnya mereka pulang ke Yaman berdoa supaya negaranya aman. Bukannya malah bikin kerusuhan, bikin kegaduhan di Indonesia. Kemarin saya masih diem saja. Sekarang kalau terus-terus ke sapu. Gitu loh. Tetapi nek awakmu teko sopan, mergo wong neko ngenger ra iso mbadhok ning Yaman dikirim karo Londo sebagai budak-budak disestempeli Habib sing siji disestempeli suku rendahan. Makanya dulu zaman abad ke-17 sampai dengan 1945 terjadi gegeran antara yang distempeli Habib oleh Senogogronje dan Van der Plas. Siapa Senogogronje? Orang Yahudi Belanda yang hafal Quran, kemudian kawin sama anak kiai dari Garut. Untuk apa? Karena dijajah 300 tahun ora iso takluk, akhirnya mengutus diakukan orang-orang Yaman ini sebagai Habib-Habib. Lah wong Jawa kuwi nek disebut Habib ngono kuwi terus do nurut kabeh. Padahal nggak ada risalahnya Habib itu, nggak ada sama sekali. Lah wong Robito Alawiyin itu berdiri tahun 1926. 1926. Rasulullah abad keberapa lahirnya? Maka yang ada di daerah Arab yang asli namanya Sayyid atau Sarif. Makanya wong Jawa, wong NU nek maca selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bukan Habib Bina. Ini apalagi ini wong Jakarta ini terus kemudian saking kearap-arapan ya Habibana. Maksudnya Habib ki apa? Habib itu kekasih. Lah wong lanang ngundang ya Habibana kekasihku. Lah memang homo apa? Makanya saya nyocoki tadi bahasanya Ki Wahid. LGBT apa? Mairil nek cara pondok Madura iki takok ki Mairilan. Ini kesalahpahaman yang Delek kalau Madura delek. Delek telembuk. Mbok. Surabaya balun gitu. Balon. Gengge. Genggek. Malah Kiai Wahid malah fasih hafal perbendaraan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini dikembalikan. Sebagai tamu kita hormati. Tidak ngaku Habib pun kalau dia berilmu kita hormat. Saya tetap hormat dengan Habib Lutfi. Hormat. Habib Lutfi ora tau ngaku-ngaku Habib, ora tau. Karena apa dasarnya? Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah, bukan utul nasab darajah. Maka tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan Habib. Tidak ada. Al ulama warasatul anbiya diganti Al Habib warasatul anbiya rano. Padahal ngaku keturunannya, tapi tidak ada dalam hadisnya kan? Oh, ini al ulama masobihul
Ulama adalah matahari dunia, bukan Al-Habib matahari dunia. Bukan Al-Habib Wasobihul Ad, nggak ada. Kemudian al-ulama khulafatul anbiya. Lah kalau anaknya kan keturunannya kan mesti Al-Habib khulafatul anbiya. Dan di Quran bukan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Yang ditulis dalam Quran utul ilma darajah, bukan utul nasab darajah. Makanya ra usah mamer-mamerke. Awake dhewe itu sudah dimuliakan oleh Allah. Maka ketika dia mamer-mamerke keunggulan keluarga, sesungguhnya dia berkonkurensi dengan Allah. Ini tak sadarkan ini. Karena apa? Allah sendiri secara general sudah mengatakan yang namanya manusia itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Walaqad karamna ala bani Adam. Lalu disetempel yang lebih kuat lagi. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Lah kalau dia sudah mengatakan gua ini loh, ente kan ini loh, ya tidak ada komunikasi, tidak ada ta'aruf, tidak ada persahabatan, tidak ada kesetaraan. Dan ditegaskan oleh Allah, inna akramakum indallah atqakum. Bukan habibnya, bukan keturunan rajanya, bukan gelar profesornya, tetapi tingkat ketakwaan. Apa itu takwa? Bisa dirujuk dari surat Al-Baqarah, bisa dirujuk dari surat Ali Imran. Tapi nek kedawan awakmu timbangan leren-leren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.